saya Aisyah Sri Medina Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Helada Melani. Saya Salma Salsabila. Saya Fani Fitriani. Saya Haijah Putri Helviani. Kami mahasiswa dari Universitas Balai Bandung, studi program Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, semester 5. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang kami buat, baik yang pertama ada amplop misteri yang di dalamnya terdapat beberapa teks fabel yang akan dipilih oleh para siswa. Yang kedua terdapat QR yang berisi game digitalisasi, dan yang terakhir ada book pop-up yang di dalamnya terdapat antologi fabel yang akan ditugaskan kepada anak-anak. Sebelum pemaparan media, saya akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Di jenjang SMP kelas 7 fase D, kami mengambil materi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi dengan hewan sebagai tokoh utamanya. Namun, hewan di cerita fabel memiliki perilaku layaknya manusia. Mereka bisa berbicara dan berinteraksi seperti manusia. Adapun struktur fabel terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Kedua, komplikasi. Nah, di komplikasi ini tokoh hewan mulai mengalami permasalahan, entah itu konflik antar hewan lain ataupun terdapat beberapa gangguan. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah di mana tokoh-tokoh hewan tersebut mulai menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dari konflik yang tadi. Dan yang terakhir ada koda atau pesan moral. Nah, fabel ini salah satu tujuannya yaitu untuk menyampaikan pesan moral. Kemudian terdapat unsur-unsur fabel. Pertama ada tema, kedua ada tokoh dan penokohan dengan tokoh yang sudah pastinya berupa hewan, dan penokohannya biasanya ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian latar, terdapat latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat biasanya berlatar di sekitar perhutanan ataupun daerah aliran-aliran sungai seperti tokoh buaya. Dan selanjutnya ada unsur alur. Biasanya alur yang digunakan dalam cerita fabel yaitu alur maju. Kemudian ada pun unsur amanat untuk menyampaikan pesan moral yang tadi. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Biasanya sudut pandang di dalam cerita fabel itu menggunakan sudut pandang ketiga. Terakhir ada kaidah kebahasaan. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam cerita fabel. Pertama ada kalimat naratif. Kedua ada kalimat kata kerja aktif seperti meloncat, berbicara, memakan, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada kaidah kebahasaan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda kutip. Baik, seperti itulah pemaparan singkat mengenai cerita fabel. Selanjutnya ada pemaparan mengenai media-media yang kami pilih untuk mengimplementasikan materi fabel ini. Jadi, media pembelajaran pertama yang kami siapkan adalah amplop misteri. Baik, yang pertama, guru telah menyiapkan amplop misteri yang sudah dibawa dari rumah. Jadi, amplop misteri ini berisi mengenai cerita-cerita berbagai. Nantinya, siswa akan dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mengambil dan memilih salah satu amplop yang ada di depan. Contohnya, ada yang mengambil amplop berwarna hijau ini atau gambar marmut ini. Kemudian nanti siswa membukanya dan siswa akan mendapatkan salah satu cerita sesuai dengan binatang yang ada di depan gambar ini, di depan amplopnya. Jadi, nanti isi dari amplopnya cerita seperti ini yang sudah disiapkan oleh guru. Ini salah satunya cerita mengenai musang dan marmut. Nantinya cerita ini dapat dikreasikan oleh siswa berbentuk antologi fabel yang akan kami tunjukkan setelah ini. Setelah mendapatkan teks dari amplop, siswa diperintahkan untuk membuat pop-up book, antologi fabel.
dan akan dibuat secara berkelompok. Berikut ini contoh pop-up book, Pabel. Ini contoh-contoh dan ada gambar-gambar 3D. Lalu untuk hasilnya siswa akan mempresentasikannya di depan kelas. Pop-up ini bermanfaat untuk siswa agar bisa berpikir kreatif, melatih komunikasi dengan baik, serta melatih cara berpikir lebih dalam. Baik, selanjutnya adalah penugasan yang menggunakan media digital. Untuk caranya adalah guru menyampaikan atau membagikan barcode kepada siswa baik melalui layar proyektor maupun media cetak seperti ini, maupun membagikannya kepada grup kelas. Siswa kemudian memindai barcode menggunakan kamera ponsel atau aplikasi pemindai barcode. Setelah barcode dipindai, siswa akan otomatis diarahkan kepada halaman word wall seperti ini. Dan dapat langsung mengerjakan soal yang telah disediakan. Siswa mengerjakan soal secara mandiri sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu terakhir, guru dapat melihat hasil pengerjaan siswa melalui fitur laporan atau hasil di Wordwall. Hasil tersebut dapat menggunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Contohnya seperti ini. Untuk urutan peringkat sudah tersedia di sini. Lalu untuk template juga bisa dipilih untuk kebutuhan masing-masingnya. Untuk penugasan selesai. Jadi untuk media pembelajarannya yaitu amplop misteri, scan barcode, antologi Pabel. Penggunaan media pembelajaran seperti amplop misteri, scan barcode atau game digital, dan buku pop-up. Pemilihan media tersebut sangat cocok karena didasarkan pada karakteristik siswa kelas 7. Tujuan pembelajaran ini atau TP itu untuk memahami khusus cerita pada sebuah Pabel, dan capaian pembelajarannya itu bahasa Indonesia yang menekankan pada literasi visual. Yang pertama, media pembelajaran amplop misteri. Siswa kelas 7 menyukai kegiatan berbasis permainan game based learning dan kerja kelompok yang interaktif. Keunggulannya itu untuk amplop misteri yaitu yang berisi cerita atau potongan karakter dan cerita latar masalah, penyelesaiannya yang disusun seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau amanat secara kinestik. Yang kedua, game digital, game based learning. Sesuainya dengan karakter siswa kelas 7 adalah digital yang akrab dengan teknologi, yang menyediakan lingkungan belajar yang inovatif, interaktif, dan mengurangi kebosanan siswa. Yang ketiga, ada buku pop-up yang sangat kreatif yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa, kebiasaan siswa. Siswa kelas 7 dengan tahap perkembangan kognitif visual untuk memahami konsep yang sesuai dengan buku pop-up untuk menerapkan imajinasi, karangan, dan partisipasi aktif siswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah. Wassalamualaikum